itu mengelola sampah 650 kilo 1 ton per hari. Selesai berapa hari? Terurai berapa hari? Berapa hari? 1 ton itu bisa terurai di Sumur Anyar. Alhamdulillah berkat ada teknologi tepat guna dukungan masyarakat, itu kami membutuhkan waktu 5,5 jam, 1 ton itu habis terurai setiap hari. Meninggalkan sisa, meninggalkan bau, alhamdulillah sampai sekarang selamat dari hal tersebut. Makanya opa seorang nanya, Payan, itu wacana. Saya bilang, datang 1:30 ke Sumur Anyar, itu lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus saya bilang, itu hampir tidak mungkin. Kalau pengolahan sampah ini hampir mungkin Indonesia sudah selesai masalah sampah. Kalau deskripsi kita paling besar, sebenarnya ini materinya adalah seperti apa? Kita itu punya 3 lahan kalau secara umum. Mulai dari paling bawah adalah basah. Kalau yang sering kita sebut itu misalnya rata-rata kalau kita sekarang punya danau. Danau Kerinci itu termasuk adalah salah satu 15 danau kritis di Indonesia. 23%-nya itu di bawahnya adalah endapan sampah. Siapa yang punya dosa? Mohon maaf, hampir rata-rata orang kota, orang kabupaten menyumbangkan semuanya. Lalu dari lahan tersebut biasanya ada 2 hal, satu potensi, satu masalah. Potensinya apa? Kita Kerinci dan Sungai Penuh itu kaya dengan pariwisata. Maka ada wisata danau, walaupun wisatanya itu aja. Dan masalahnya itu juga setiap tahunnya. Karena sekarang mulai berpikir, tadi Bapak Ibu sempat lihat ada CSE tentang pariwisata. Sekarang pariwisata itu dikehendaki ada CHSE namanya, Clean, Health, Safety, Ecosystem. Makanya kami salah satu penerima dari sertifikat CHSE pariwisata itu bukan hanya di sekolah saja, kami juga kampanye sampai ke KPKP. Dari masalah itu semua, lalu muncul ada lahan datar. Lahan datar kita apa? Ya tanah tempat hunian kita. Sekarang mau tidak mau, apakah kita merasakan tidak kelangkaan dari bahan pokok? Salah satu indikatornya adalah jumlahnya yang kita beli dengan penghasilan kita semakin lama semakin berkurang, atau kita sebut dengan inflasi. Harga naik terus, penghasilannya alhamdulillah dicukupkan Allah. Artinya proses seperti ini dengan lahan seperti yang kita rasakan sekarang, mau tidak mau jumlah sawah makin berkurang, penghunian makin. Inilah kalau ada yang dari kabupaten yang tinggal di arah Kayaro, kabupaten. Kalau Kayaro itu saya setiap hari dipoto orang, Pak Hen, apa kabar Gunung Kerinci sama Danau Gunung Tujuh? Makin lama nampaknya makin tinggi. Saya bilang, tunggu Pak, saya butuh proses untuk selesai. Insya Allah Februari besok saya sudah memimpin project manager sebagai project manager untuk Bank Dunia untuk penyelamatan Gunung Kerinci sama Danau Gunung Tujuh. Februari, insya Allah di Desember saya terima amanah, di Februari mulai action. Itu bikin ekonomi di luar kawasan ini, masyarakatnya diberikan ekonomi supaya nggak naik ke hutan lagi. Bentuk seperti ini yang tanpa disadari orang adalah mulai dari lahan bawah datar sampai hutan itu satu kesatuan. Kalau bicara misalnya ini sebenarnya luar dari sampah, saya ingin ngajak karena nanti ibu-ibu bapak-bapak yang di sini itu akan menjadi duta di desa masing-masing. Berapapun besar parit, got, drainase maupun sungai yang kita miliki, apabila hutan, daratan sampai bawahnya itu tidak sinkron, bencananya akan datang. Kenapa kita bikin got? Kan sekarang boleh banyak got besar-besar. Kalau penampung penahan di atasnya, hutannya ditebas, di bawahnya meluncur juga. Berapapun bagus lahan kita, kalau tidak dikelola dengan bagus, sampai dengan danau itu menjadi. Kalau Bapak Ibu bisa ngecek gini, buka map Google, lihat postingan kekeringan di Eropa. Inggris kekeringan, Rusia Ukraina kekeringan, Spanyol kekeringan, Wales sekarang parah. Hanya saja kita tidak suka melihat tersebut.
Kita tahunya adalah perubahan iklim. Dari 3 bagian ini sebenarnya mengarah kepada satu titik. Titiknya apa? Kita kehilangan sumber daya air. Kalau sekarang kita masih buang air, besok akan terasa sekali, kan terasa ada kalau PDAM mati atau Perumda mati dalam 2 hari itu, nah itu mulai kalau tidak bisa mandi parfum ke kantor kita. Tapi alhamdulillah kita di Kerinci dan Soekarno dilimpahi Allah sampai sekali. Ini akan juga berdampak nanti berpengaruh dengan mineral di bawahnya. Makanya kalau saya sengaja bawa ini, coba bayangkan kalau misalnya hutan tidak ada, masyarakat tidak mengolah sampah, lalu sampahnya dikelola dengan cara misalnya brutal. Kalau brutal, semua dimasukin, semua dibakar, alam kita tidak akan bagus lagi. Ada yang pernah buka website tentang Cina? Saya pernah datang ke daerah Shenzhen Cina itu, dia cepat kali pembangunannya. Kata Amerika, kedutaan besar di sana berdasarkan indeks ISPU, indeks pencemaran udara Amerika menyatakan ISPU-nya itu sudah dalam keadaan kritis. Kata pemerintah itu normal. Alatnya ukurnya sama, indikatornya sama, tetapi bisa berbeda. Kalau kami bilang kenapa dibohongi, kalau tercemar aja. Karena bagi mereka adalah penting pertumbuhan ekonomi dibandingkan alam. Apa yang terjadi masyarakatnya? Kita kan baru pakai masker ini selama pandemi. Orang di sana itu wajib. Coba bayangkan Allah cabut sebuah nikmat bahwa oksigen yang kita di Sungai Benung Kerinci itu tarik lepas dengan sangat lega, mereka sampai beli, mereka sampai ganti di ruangan itu pakai ventilator dan semuanya. Saya bilang, oh luar biasa sedang pertumbuhan ekonomi bertambah dengan pengeluaran, sama dengan kita sekarang bertambah gaji, bertambah gaya hidup, sisa hasil akhirnya adalah nol juga. Ini juga yang dirasakan. Saya berharap sekali ibu-ibu guru di Mutiara Ramadan itu bisa menjadi duta. Dutanya apa? Kita punya sumber daya manusia, punya finansial dan teknologi, lalu punya sumber daya sosial atau kami sebutkan sosial partner. Tiga-tiganya ini dalam pembangunan itu wajib sinkron. Kalau manusianya ada, uang dan teknologinya ada, apa yang terjadi? Dia kuras semua hasil bumi tanpa memikirkan efek. Ada yang saudaranya tinggal di Perentak, di tetangga. Ya, daerah Perentak kan terkenal dengan gagal atau wajibnya. Perentak itu gali semuanya menghasilkan tambang. Setelah itu apa? Tidak bisa nanam padi, tidak dapatkan air bersih. Coba bayangkan. Dapat duit benar, bagus. Terus berasnya beli dari orang lain, akhirnya juga seperti itu. Kalau kita punya uang, sosialnya tinggi, manusia tidak kapabilitas, itulah yang terjadi dari banyak daerah. Yang hanya kasih uang, teknologinya ada, tapi manusianya tidak cukup, itu yang malah sampah. Saya kasih bocoran nanti saya publikasi. Kabupaten Solo dan Kota Solo sekarang itu mereka lagi gencar-gencarnya promosi tentang sampah. Alasan cuma satu tahun lagi TPA mereka harus ditutup karena gunungannya itu setara dengan tinggi Gunung Talang kalau bahasa kami dalam singgirannya, terlalu besar. Sama dengan kita, kalau kita tidak menggunakan TPA atau tidak, dari mana ngambil TPA? TPA di atas bermasalah, misalnya masalah dengan konteks masyarakat, di bawah tidak ada lahan, mau nyimpan di mana? Akhirnya itu. Makanya kalau punya sumber daya manusia, sosialnya aja, teknologi dan keuangan tidak ada, itulah terjadi pada rekan-rekan kami di bisnis. Kami sendiri butuh 1,5 tahun meyakinkan desa untuk bisa bikin seperti Semurajaya. Apakah sempurna? Jauh dari kata sempurna. Tetapi pas orang datang ke sana, dia kami bilang, kami mampu membuktikan itu. Dilihat nggak sama tetangga sekitar kita, misalnya Kerinci atau Merangin? Belum. Yang lirik dari mana? Justru yang mau datang itu Riau, Pekanbaru, dari Medan.
Alasan satu, di Sumatera kita belum punya tempat percontohan pengolahan sampah yang real. Penyebab utamanya sampah satu aja, konsumtif. Saya kemarin itu dapat terima informasi dari salah satu ustadz guru di sini dan sama diskusi bahwa sumber timbulan sampah kita di sekolah itu adalah mau tidak mau adalah pasti ada jajan. Yang paling besar itu apabila misalnya zaman online sekarang, COD ini itu dititipkan makanan, mereka bawa styrofoam. Sementara styrofoam itu kalau tidak dimusnahkan, pirolisis atau diinsinerator dibakar, itu seumur hidup tidak akan pernah terurai. Kalau ini masih mending, ini masih ada waktu 50 tahun sampai 100 tahun. Tapi udah ganti 3 generasi baru dia musnah. Bukti paling gampang, mungkin ada yang dulu bisa nenek ikut neneknya ke ladang, itu kan ada orang tua kita suka nanam plastik atau apa, coba bongkar lagi. Alhamdulillah masih ada. Berarti masih diwariskan. Makanya saya bilang kalau kita memindahkan sampah sama dengan menanam dosa dengan itu. Lalu dari sampah itu sendiri, ini kan kalau orang akademis sampah itu apa? Kalau sampah bagi saya adalah semua yang tidak dikehendaki itu sampah. Kami di bank sampah itu, di tempat pengolahan sumber air itu semuanya ada di situ. Kalau yang di sekitaran danau atau yang melalui Batang Marau, nggak usah jauh, Sungai Bungkal aja. Sungai Bungkal itu ada kursi, kain, spring bed, lebih lengkap dibandingkan minimarket di sini sungai kita. Yang di depan parit kita semua juga kayak gitu. Kalau sempat orang Majang kemasan itu mereknya lengkap. Artinya kita memang tidak. Yang paling jelek pengetahuan kita tentang sampah adalah sampah itu apa? Semua yang kami buang di keluarga sebatas petak rumah. Depan pagar itu sampah. Tapi tempat sampah itu dilempar di luar pagar sejengkal aja depan pagar itu langsung jadi sampah pemerintah. Maksudnya adalah kalau lewat dari pagar Bu, sampai depan rumah enggak, itu urusan dinas, urusan kepala desa, urusan camat. Itu luar biasanya orang kita. Bahkan mungkin malam-malam itu nengok tetangga kiri kanan enggak aneh. Benar-benar itu hanya itu saja yang bagi mereka. Bagi mereka adalah lepas dari rumah itu besar tanggung jawab. Kapan terasanya? Kalau di depan rumah udah banjir, udah depan itu baru terasa. Kata bahasa biji lemah kata, itu gawe kita galau. Pas bencana itu ikut. Pas hujan-hujan ngumpulin sampah semua. Pas kering dibiarin. Karena bencananya belum datang. Artinya masa harus nunggu. Makanya kami di Gaman itu coba bagaimana bisa tidak sampah itu mendatangkan nilai uang. Meeting kayu, Pak. Kira-kira ngurus sampah itu dapat uang atau tidak? Menurut Bapak Ibu, ngurus sampah dapat uang atau tidak? Dapat uang. Kisarannya berapa? Cuma dapat honor. Yang lain dapat berapa? Kisaran berapa? 100.000, 1 juta, sampai ratusan juta nggak? Bisa jadi. Bawa HP semua. Nah, ini saya kasih contekannya. Sampah di Sungai Penuh itu jumlahnya sehari itu 49 ton, setara dengan 50 ton. 29 yang itu organik yang bisa diubah menjadi pakan maggot sama kompos. Nah, cara ngitung ini mungkin yang sebelah buka HP, kalikan 29 ton itu dikalikan Rp1.000. Berapa? Berapa? 29 ton. 29 ton dikalikan Rp1.000. Berapa? 1.000. Hasil berapa? 29 ton. 29 3 kan? 29 juta. 29 juta. Itu penghasilannya per hari dikalikan 365. Tahun. Berapa? Enggak banyak kali 300. Sama dengan 10 miliar lebih dibuang ke orang Sungai Penuh dalam bentuk sampah. Ini luar biasa kayak gitu. Kalau kami di Sungai Penuh, kami targetnya nggak banyak-banyak.
cukup 10%-nya aja setara dengan 1 miliar. Itu penghasilan setahun orang olah Ada sampah. hal lebih. Ini mulai hitung-hitung. Itu udah fokus. Enggak, kalau mulai hitungan uang masuk akal kan? Makanya langsung. Aduh sih, nggak bisa tuh. Kok bisa? Kok bisa nih? Ini adalah kawan-kawan kemarin dari salah satu kampus itu bantu saya. Buat intermezzo dulu. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara apalagi dari Indonesia merupakan salah satu yang berkembang yang menyumbang sampah terbesar di dunia. Banyak sekali. Bagaimana prosesnya? Sampah selalu ada di sekitar kita, bertebaran dan dianggap hal yang biasa. Padahal, benda kecil ini bisa mengakibatkan banyak hal, seperti masalah lingkungan, masalah kesehatan, dan tentunya keindahan alam sekitar. Kesadaran masyarakat mengenai sampah masih sangat kurang, yang mana masyarakat masih terdapat yang membuang sampah secara sembarangan, salah satunya di lingkungan sungai. Karena ulah manusia membuang sampah secara sembarangan di lingkungan sungai, maka akan mengakibatkan datangnya banjir. Kedatangan banjir diakibatkan karena sampah. Nah, dengan hal tersebut memberikan efek yang sangat negatif yang berdampak buruk di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, kita menghimbau bahwa kita harus ikut berpartisipasi dalam memiliki pemahaman cara pembuangan sampah yang baik. Pembuangan sampah yang baik memberikan hasil yang positif. Terima kasih. Langkah kecil yang mulai dari kita bisa menjadi suatu hal yang berdampak bagi orang lain. Ajak dan edukasi orang sekitar kita untuk menjaga bumi dari malainya sampah yang berserakan. Kami mengajak Anda sekalian untuk ikut berperan dalam tata kelola sampah di kota kita. Anak kecil kita membersihkan Jadi, mari bersama untuk membantu Dalam program Zero Waste sudah penuh kerinci. menjaga iklim dan kebersihan, membawa Yuk kita gerak bareng-bareng, mari menabung di bank sampah, karena satu sampah membawa berkah. Kalau saya biasanya kolaborasi dengan anak muda, kelebihan kayak gini. Saya bikin kampanye kayak gini, mereka bikin video. Makanya kalau lebih keren adalah, ini adalah timbulan sampah. Ini jenis sampah. Sampah itu pada prinsipalnya sebenarnya kalau yang pada umumnya orang definisikan 3. Satu, organik. Organik itu semua yang dihasilkan oleh alam dan bisa terurai. Asalkan misalnya tersentuh oleh tanah, air, atau tertib udara terurai, itu organik.
Lalu ada yang kedua, anorganik, sesuatu yang hasil sintetis proses dari pabrik atau sesuatu yang diproduksi, itu rata-rata adalah anorganik. Lalu yang ketiga itu ada yang B3, proses yang memang secara medis itu jarang ada di kita, kecuali misalnya kalau sampah kota pasti ada. Dari yang ekonomis, yang non ekonomis atau anorganik itu ada dua lagi. Yang anorganik itu ada yang non ekonomis seperti misalnya plastik, makanan, kaca di atas atau styrofoam dan kawan. Lalu ada yang ekonomis juga, plastik, minuman bekas minuman plastik seperti ini, kaleng, aluminium itu yang sering dibuang kemana-mana, ternyata masih memiliki ekonomis. Artinya kami di bank sampah masih bisa mengumpulkan, ditabungkan untuk bisa menjadi plastik. Maka rata-rata kita dapatkan hal ini, inilah yang nanti yang kita urai di sekolah. Nih sebagai gambaran awal saja, kita ngalikan tadi berapa? 29 ton ya. Kalau dikalikan sempat 36 ton kali 1000 dikalikan 36 itu terlalu kaya orang-orang sampahnya. Nah, dari sampah organik sebenarnya sekolah maupun institusi lain itu bisa melakukan penguraian. Bisa dijadikan kompos, bisa jadikan ekoenzim, bisa jadi pakan maggot BSF, bisa pupuk organik cair, bisa reaktor biogas. Yang saya checklist 4 buah itu di TPS 3R Bumi Barkah Sumuranya itu sudah dilaksanakan. Yang kami belum punya itu adalah reaktor biogas. Proses pembuatan ini semuanya hampir tidak berbau. Tapi kalau tidak ada aromanya tidak mungkin. Pasti akan sangat tahu. Artinya proses bisa dikompos, bisa di apa? Itu bisa mengurai dari 36. Makanya dari 36 ton kami ngolah 1 ton per hari. Coba bayangkan kalau sungai penuh itu semua desa itu mau ngolah dengan baik. Kita jumlah sampah kita sekitar 50 ton, itu desanya sekitar 58 desa dan kelurahan. Tambah dengan pasar, makanya sebenarnya kalau semua desa 1 ton per hari itu sungai penuh itu kekurangan sampah untuk diolah. Suatu saat mungkin kita akan rebutan sampah. Ini sampah siapa? Lengah orang hilang sampahnya. Kalau sekarang apa? Apa yang hilang? Yang sekarang jadi masalah saya adalah mengedukasi kawan-kawan bapak-bapak ibu yang memulung itu. Karena kemarin itu saya dapat tim laporan, Pak, bantu dong carikan solusi. Ada beberapa pemulung, 2 kelompok, dia 2 pasangan itu suka masuk jam 4, jam 3 subuh itu ke rumah warga, ngambil apa saja termasuk besi. Saya lagi telusur kemarin, saya sudah dapat orangnya, saya nanya, Pak, mau ngambil sampah di sini atau di penjara? Saya bilang, enggak lagi Pak, karena itu merusak sekali. Lalu kemarin saya harus edukasi, kalau bisa yang mulung yang ngambil botol plastik di tempat sampah itu tidak lagi merobek lalu membiarkan. Kan sudah ibu bungkus bagus, dirobeknya, dihamparkan, ngambil yang ada uangnya saja lalu dibiarkan. Tanggung jawabnya itu kami di bank sampah sampai segitunya. Maka kami bilang, bagaimana itu proses bisa diselesaikan? Kalau di sekolah, maka proses kita nanti kompos. Caranya adalah biasanya sampah organik ini diletakkan dalam tong warna hijau, atau di rumah diletakkan dalam kantong plastik karena alasannya biasanya mengandung air. Kalau di rumah menghindari bau maka dia harus dalam kantong. Makanya kalau Bapak Ibu di rumah misalnya di desa yang belum ada pengolahan sampah, tolong masukkan dalam plastik kantong asoy lalu diikat, tujuannya supaya airnya tidak lewat. Kalau sempat ada di depan rumah itu akan bau sekali. Makanya pas kemarin kami bilang, Pak, TPS 3R bau ya Pak, 1 rumah aja tertetes air itu bau, apalagi kami menghandle dari 400 kakak lebih. Bisa pakai treatment nggak membersihkan? Itu ada caranya. Tapi di dalam tong warna hijau tersebut atau kantong plastik di suatu sekolah, saya mohon dengan sangat hindari ada air, pasir atau tanah di dalamnya. Nanti dalam kondisi memang kita bisa melakukan proses sehingga mau dibikinkan kompos, ekoenzim, maggot, sampai misalnya dikerjakan secara mandiri maupun kerjasama dengan bank sampah, itu bisa dilaksanakan.
Lalu yang kedua ada olah sampah ekonomis, anorganik ekonomis. Ini biasanya adalah kita daur ulang dan semuanya. Ini jenis sampahnya mulai dari kaleng, susu, semua yang ada di rumah. Ada yang punya sampo? Yang bersampo setiap hari? Karena ada yang punya sampo. Tempat samponya itu salah satu yang paling mahal kalau dijual di bank sampah. 2.300 per kilo. Kalau sampo itu saya yakin tidak akan ada misalnya cairan maupun bekas sampo di dalam. Kalau kami anak kos biasanya kan kalau udah habis masukin air banyak-banyaknya. Itu udah bersih. Apabila proses dari anorganik ekonomis ini seperti ini, besok misalnya kita ditabungkan, airnya pasti tidak akan kita buang, tidak ada tanah di dalamnya. Karena ini bisa disimpan dalam karung aja, tidak bau, tidak akan berair. Tetapi kalau semua dimasukkan, itulah yang menjadi risiko. Lalu gerakan kita nantinya adalah bagaimana anak sekolah di Mutiara Ramadan itu bisa menabung sejenis seperti ini. Nanti saya berikan katalognya apa saja yang bisa ditabungkan. Rencana kami adalah bagaimana sekolah Mutiara Ramadan ini bisa jadi percontohan. Kita lomba per kelas. Kita lomba satu sekolah ini antar kelas. Nanti kita tentukan prasyarat dan kriterianya dalam waktu 6 bulan yang sekolah kelas yang paling bagus dan wali kelas yang paling bagus nanti kita berikan hadiah dan trofi. Artinya besok dari sampah yang ada nilai ekonomisnya itu nanti dipilah sesuai jenis lalu menjadi tabungan. Tabungannya bisa jadi apa? Bisa jadi uang tunai. Lalu sampahnya juga bisa apa? Itu bisa nanti tabungan pelajar, bisa tabungan kurban, umroh, tabungan emas, atau bisa dijadikan zakat infak sedekah. Bahkan di Kabupaten Kerinci yang di Gunung Tujuh itu ada beberapa orang itu sengaja mendonasikan sampahnya untuk beasiswa dan konservasi. Tapi besok spek kita bagaimana ini bisa dibilang itu sesuai jenis, nanti itu bisa ditabungkan. Kemarin saya tanya, boleh nggak orang pribadi? Boleh. Mungkin kita besok adalah nabungnya per kelas. Saya kasih buku tabungannya per kelas, buku tabungannya. Lalu untuk guru kalau mau adalah tabungan per individu. Artinya boleh bawa sampah ekonomis dari rumah untuk ditabungkan. Kalau kayak gini sudah mulai bilangnya apa-apa. Nah, Bu, sekarang orang ketawa kan? Ini serius banget. Pas saya lihatkan katalog nanti barang yang bisa diterima, saya yakin sudah mulai kan ini posisinya di mana. Sini bakar kertas kan? Kertas buku. Bu, kami beli 300 rupiah per kilo setiap hari. Kami menerima hampir 1 ton per hari. Dan kami sangat bahagia deh. Saya kata, Pak Han, jemput ditabung, enggak dihibahkan. Saya bilang, luar biasa kantor-kantor sekarang. Bahkan kami juga menerima kan ada kantor, boleh nggak sih di bank, saya nggak sebut nama banknya aja, maaf. Bank itu sampai dipotong kecil-kecil kan ada rahasianya. Itu disetorkan ke kami, itu hampir menghasilkan rata-rata 450.000 per hari. Dihancurkan di Kreser, Bapak yang nanya, Pak, ini bisa ditabungkan atau disumbangkan? Bisa, Pak. Kami pernah menang tender KPU Kabupaten Kerinci. Kertas suara lama yang dimusnahkan sudah disahkan dan diberita acarakan itu dimusnahkan, ditenderkan. Kami beli 17 juta. Panjangnya Bapak Ibu tahu berapa? 17 meter kali 41 meter. Tingginya 3,5 meter. 10 pusok. Beli 17 jutaan. Semua masuk kena 21 juta. Jual berapa? Kalau kami bilang jualnya rugi. Beli 21 totalnya, jualnya berapa? Dapat 42 juta. Untungnya cuma 10. Kalau kami bilang cuma 100% untungnya. Dan itu pas diserahkan ke pabrik daur ulang Indah Kiat dan Fajar, dia bilang, Pak Yan, bisa nggak sering-sering kayak gini? Saya bilang, sering-sering aja orang pilkada, ini banyak. Artinya ada sebuah hal yang biasanya tidak diterima oleh masyarakat kita, justru itu bisa menghasilkan. Maka saya bilang,
Kalau sekarang sudah tahu, sudah mulai ngasih bocoran ke tetangga, nah, Ini jangan. artinya ini nanti prospek kita salah satu yang kita kerjakan di sini. Lalu sampah non ekonomis. Kita sampai berapa, Bu? Sampah non ekonomis, kantong plastik bekas ciki-ciki semua itu sekitar berapa kali per hari? Ya. Ciki, bekas makanan apa-apa, itu banyak sekali. Sebenarnya ini yang paling banyak ada di kita. Untuk sekarang biasanya ada untuk pengolahan sekarang kami beberapa jenis sampah plastik yang seperti ini. Sekarang kami di Sumuranyit terhitung dari 2 minggu lalu, biasanya kami menggunakan dibakar. Kami tidak lagi lakukan pembakaran karena mulai Oktober kami sudah mengirimkan ke Semen Padang. Semen Padang pembakaran mereka menggunakan batu bara. Untuk sampai Desember target mereka 10%-nya itu dari sampah plastik yang biasanya dibakar biar jadi bahan bakar mereka. Nanti mereka bantu, kami tidak bayar, malah mereka memberikan kok kredit lebih. Artinya kami jadikan mitra, nanti dikasih bantuan mesin sebagai pengganti. Kita jadikan polusi di Sungai Penuh, Semen Padang itu nyari-nyari. Saya pernah nanya ke PTPN, bisa nggak PTPN terima sampah plastik untuk jadi pembakar? Kalau PTPN nggak bisa, Pak Hen. Alasannya kalau dibakar nanti aromanya masuk ke dalam tank. Tetapi kalau Semen Padangnya bilang apabila dibakar di sini, Pak Hen, kami akan mengurangi penggunaan bahan bakar dari fosil, baik batu bara maupun solar. Malah ini sangat membantu. Baik, kalau Kerinci Sungai Penuh bisa ngirim 1 puso per bulan katanya, atau sampai 3 puso per bulan, besok Bapak kami temukan dengan Menteri BUMN. Terus saya ketawa, Pak, kok seperti itu? Ternyata branding ngurus sampah itu disukai pejabat ternyata. Pas berfoto, menang video, menang status, itu ternyata ngurus sampah itu seru kata pejabat. Viral dan bagus. Saya kan berapa nih? 2 minggu ini kan viral terus. Mulai yang bagusnya sampai yang jeleknya, kadang-kadang saya bilang, nah itulah tantangan. Tapi Ibu jangan kasih tahu tadi angka yang tadi ya, yang 29 kalikan 1000 itu jangan kasih tahu. Nanti viral pula nanti. Dibilang pula Pak Hendra menutup ilmu karena nggak mau bagi-bagi 10 miliar per tahun. Nah itu positif. Karena pas disuruh megang sampah, ngerinya luar biasa. Yang ini besok, yang ada di sampah sekolah itu nanti kita kumpulkan dalam karung, pas dimuat oleh anggota itu nanti bisa diganti. Yang tidak boleh ada di dalam sampah itu nanti tolong dipisahkan kayu, kaca, batu, dan jenis besi. Itu tolong dipisahkan tempatnya. Kalau besi dipisahkan itu nanti ditabungkan. Ada nggak orang mengirimkan batu bulat-bulat dalam kantong plastik ke TPS 3R? Alhamdulillah ada. Saya nggak tahu motivasinya apa, kan biasanya kan kalau dalam kantong plastik ada batu, ada pasir, itu kan wajar. Ini enggak, itu real batu dimasukkan dalam kantong, mungkin dia nitip. Terus Pak Kades bilang, Pak, kalau kayak gini lah orang kita. Saya bilang, mungkin ini sumbangan untuk membantu membangun bangunan tahun berikutnya. Ansur batu, real batu sebesar ini saya nggak tahu. Kaca, sampai sekarang kita belum punya alat pengolahan kaca. Makanya kalau kaca masuk di mesin itu bisa memecah yang berisiko. Di Sumuranyit untuk Kota Sungai Penuh kita punya mesin sekarang. Apabila sampah organik ibu-ibu yang masih di rumah bercampur, anorganik masih bercampur di dalam tempatnya, tetapi tidak ada batu yang kayu, kami masukkan dalam mesin. Sebelah kanannya keluar plastiknya saja, sebelah kirinya keluar organiknya saja, tanpa tercampur. Kalau nggak ada mesin itu ampun, karena 60% biaya pengolahan sampah itu di situ. Makanya kalau di sekolah anorganik ada yang ditabungkan, lalu yang seperti ini dimasukkan dalam karung, lalu yang organik sudah masuk dalam kantong plastik, itu tidak akan menyusahkan. Maka saya bilang kami di Sumuranyit itu memerlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk sortirnya saja, lalu 45 menit untuk ngolah. Maka orang bilang,
Pak betul nggak? 1 ton itu bisa diolah 45 menit kalau sudah disortir. Saya bilang duduk di sini dokumentasikan lalu menung aja. Saya ngajak orang semen Padang lihat di Solo itu sampah plastik seperti ini dikumpulkan satu-satu untuk dikirim semen Padang. Lalu kita bilang, Pak, Sungai Penuh itu bisa ngambil sampah plastik seperti itu sampai dengan 200 kilo per hari. Menurut orang semen Padang nggak masuk akal. Datang verifikatornya ke kami, Pak, boleh nggak sampah kayak gini? Orang yang menung-menung, Pak, ulang lagi. Maksudnya Pak, ulang lagi, saya videokan, saya kirim ke direktur utama. Ternyata ini hal baru bagi mereka. Mereka bilang hanya Sungai Penuh dan Kerinci yang yakin dalam bulan Oktober itu bisa mengirimkan 1 puso. Karena bilangnya seperti ini pakai mesin ternyata. Sampai orang Semen Padang bilang Pak Hen itu dan timnya tidak bagus sebenarnya, tapi dia menggunakan teknologi yang bagus. Makanya kan tidak ada kata lain untuk itu. Kita kenal istilahnya sekarang adalah 3R. Bahkan kalau kami itu sekarang udah masuk fasenya adalah 4R. Sampai besok jadi 5R, jadi reteki. Kita mengurangi, mengubah itu semua, tujuannya adalah kegiatan. Kami datang ke PKK, ke pemuda, tujuannya satu. Kalau di Kayaro di Sungai Penuh kami menggunakan nama Bank Sampah Arta Permata. Kalau di kabupaten itu namanya Bank Sampah Bumi Jaya. Kalau di kabupaten disebutnya kayak gini. Dipinjamkan roda 3 oleh LH, lalu jemputnya 2 desa itu 1 roda 3. Nabung semua. Kami di kabupaten mengolah 24 desa 1.780 kakak. Terbesar seprovinsi Jambi. Tahun ini kami sudah mulai, lalu di tahun 2021 sudah mulai bergerak di Sungai Penuh untuk kegiatan. Makanya kita kampanye rame-rame terus. Makanya kita nyari orang bank, nyari psikolog Bu Ana yang sering kesini. Bu Ana yang ikut, tujuannya satu. Semakin banyak teman bisa ngolah ini semakin bagus. Sampai Ajwa bilang, Pak, nanti kalau nasabah dari Bank Sampah Arta Permata Bumi Jaya kalau naik haji melalui Ajwa Tour nanti kami kasih diskon. Sekarang 32, diskon 4 juta kan lumayan 28. 4 jutanya lumayan bisa buat apa? Badal umroh juga atau dibelikan oleh-oleh. Artinya proses semua ini tidak akan berdampak hasil bagaimana kita nanti di sekolah. Makanya kemarin saya nanya sama Ustaz tadi, sekolah ini akan hanya menabung saja, mengolah sendiri atau dikerjasamakan supaya misalnya sekolah edaran terbaru kalau tidak salah sekolah itu dianjurkan dan diharapkan mengolah sampahnya sendiri. Tapi yang paling luar biasa ada beberapa sekolah membakar hitam-hitam semua, besar-besar semua sampai 1 itu malah diapresiasi. Saya bilang mungkin butuh pendekatan cara lain untuk bisa dilaksanakan. Mungkin kita lanjut dengan diskusi untuk hal ini. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada penyampaian salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.